subscribe. Subscribe. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas rukun umroh yang pertama. Sekaligus dibarengi dengan wajib umroh yang pertama. Rukun umroh yang pertama itu kan tadi niat ihram, ya. Niat ihram. Niat ihram ialah berniat di dalam hati untuk memulai proses umroh. Memulai proses umroh dan ditandai dengan penggunaan pakaian ihram. Nah, niatnya itu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat ihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Ini harus diucapkannya di mikot. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Atau dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi lafal niatnya itu bisa nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, bisa labbaik Allahumma umrotan. Apal teh? Upami teh apa? Apalkeun we bahasa Indonesia na. Abdi niat ngalaksanakeun ihram pikeun umroh karena Allah Ta'ala. Saya berniat umroh dan berihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Atau ya Allah, abdi sumping ka dieu teh bade ngalaksanakeun ibadah umroh, labbaik Allahumma umrotan teh. Jadi agama mah tidak sulit karena niat itu dilaksanakannya itu di dalam hati, bukan dilafalkan. Melafalkan niat hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kalau sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Hukumnya sunat. Yang menjadi wajib, yang menjadi rukunnya itu di mana? Di hati. Pas takbiratul ihram Allah. Nah, pas antara alif lafaz Allah sampai ro-nya bar akbar, hati kita mengucapkan saya berniat melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Ada bilih qadha gitunya. Dina hati. Itu yang menjadi rukun. Melafalkannya hanya sunat. Karena kita itu merasa sebagai makhluk yang sok limperan dan naonnya, suka pelupa. Segala sesuatu harus dikeceng. Perlombaan nembak depan ngeceng dulu. Itu langsung. Kalau sudah mahir mah ambil pistol, dor. Begitunya kayak di film-film. Tapi atlet walaupun sudah mahir tetap dikeceng heula. Keceng nate kalau bahasa agama mah eta teh naonna? Niat melafalkan niat usolli. Kalau tidak begitu kita suka lupa. Allah itu surat naon siapa balik pohon deui. Allah. Itu teh ngeceng. Cek bahasa Sunda mah. Ya, sampai di tembak ngeceng heula usolli. Nah, melafalkan dulu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Langsung dina hati teh, saya berniat untuk umroh dan berihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya pergi untuk umroh ke sini memenuhi panggilanmu. Cekap. Selanjutnya, itu niat ihram. Yang ke satu lagi, niat ihramnya di mana? Di mikot. Ini wajib umroh, tadi merukun. Ya. Kenapa ini disatukan? Supaya gampang, supaya sistematis. Nah, Bapak Ibu sekalian, niat ihram di mikot itu artinya kita berniat di tempat yang seharusnya kita berniat. Disebut nate mikot makani. Kalau dalam haji, mikot itu ada dua. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Ada mikot yang hubungannya dengan waktu, yakni tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Waktu kita berniat, waktu sahnya berniat melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau ibadah umroh mah tidak ada mikot zamani. Tidak ada waktu untuk berniat karena waktunya sepanjang masa. Yang ada hanya mikot makani, tempat untuk melaksanakan
niat, ya. Nah, di mana mikot makaninya? Ini ada 3. Yang pertama adalah kelompok afaki. Nanti kita bisa klasifikasikan bahwa kita termasuk kelompok mana, sehingga tempatnya di mana. Ini untuk menambah pengetahuan saja. Yang pertama, kelompok afaki ini ialah jemaah yang bukan penduduk Mekah dan tempat tinggalnya jauh dari mikot. Ya kita. Orang bukan orang Mekah, bukannya jauh, ya. Nah, tempat mikotnya itu ada 5 tempat. Yang pertama Yalamlam atau Yulamlam. Ini berjarak 125 km dari kota Mekah. Ini Yulamlam itu adalah tempat untuk berniat ihram baik haji atau umroh untuk jamaah yang berasal dari Yaman, Indonesia, Malaysia, Cina, India, Pakistan, dan sebagainya. Kalau jalurnya Mekah. Gitu, ya, Yulamlam. Yang kedua ada Dzul Hulaifah atau disebut Abyar Ali atau Bir Ali. Ya. Nah, Bir Ali itu berada di kota Madinah. Ini untuk jamaah yang datang dari arah kota Madinah. Ini berjarak 450 km dari kota Mekah. Yang ketiga ada Zuhfah. Ini 183 km dari kota Mekah. Ini untuk jamaah yang datang dari arah Suriah, Libanon, Jordan, Palestina, Mesir, Sudan, dan sebagainya. Termasuk jamaah Indonesia yang misalkan plus dulu misalkannya ke Palestina. Atau mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Ini tempat mikotnya, tempat berniat untuk ihramnya mengucapkan tadi itu di sini, di Zuhfah. Kemudian yang keempat ada Zatu Irkin. Kalau sekarang nama tempatnya itu Ad-Doribah. Dia berjarak 100 km. Ini untuk jamaah yang datang dari arah Irak. Kemudian yang kelima ada Kornul Manazil. Kalau sekarang disebut Al-Sailul Kabir. Ya, 94 km. Ini untuk jamaah yang datang dari arah kota Riyadh, negara Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Kita yang mana? Kita Yulamlam. Tapi belum tentu. Karena kalau dulu jamaah itu memakai kapal laut, pasti di dia ya, di Yulamlam. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian teh memakai pesawat terbang, mau standby hilangkan dia, yang namanya juga direct. Dan di Yulamlam tidak ada apa? Tidak ada bandara. Otomatis yang 5 ini tadi lewat, Bapak Ibu sekalian. Lalu di mana tempat kita? Nah, Adima kan secara normatif gitunya, karena dari arah. Akan tetapi kita tidak mendarat di sini. Rencananya kita itu akan mendarat langsung di Jeddah. Terus dari Jeddah kita akan pergi ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 3 hari. Otomatis kepergian kita ke kota Mekah itu berasal dari kota Madinah. Maka tempat niat kita di sini. Masjid Dzul Hulaifah atau disebut Bir Ali atau Abyar Ali. Jadi di sini kita niatnya bukan di bus, tapi di masjidnya, di sini. Jadi di pelataran masjid kita ngariung sanes kita. Bapak Ibu sekalian akan ngariung gitu ya, dipimpin oleh pemimpin kita melaksanakan niat. Jangan di bisnya. Jadi kalau di bis berarti sudah berangkat. Harus kalau kita naik bis itu harus sudah disertai dengan niat, sudah ihram gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kenapa ini saya terangkan Bapak Ibu sekalian? Karena ini penting, ini berpengaruh terhadap proses ibadah kita. Gitu, biar paham ya. Karena belum tentu kita menjadi kelompok afaki. Untuk kedatangan pertama kita termasuk kelompok afaki, tapi untuk umroh yang kedua, ketiga, siapa tahu Bapak Ibu sekalian selama di sana tambah kesel pada umroh deui we. Nah, ini masuk ke kategori selanjutnya. Tidak mungkin kita dari Mekah langsung ke sini lagi. Gitu ya. Yang kedua adalah kelompok mikoti. Siapa kelompok mikoti? Ialah jemaah yang tempat tinggalnya berada di antara tempat mikot dan kota Mekah. Jadi tempat tinggal nate
antara Yulamlam ke kota Mekah, antara Datu Irkin ke kota Mekah, antara Jubah kota Mekah, antara Dzulhuwaifah kota Mekah, antara Qarnul Manazil ke kota Mekah. Jadi penduduk Saudi tapi bukan orang Mekah. Ini disebutnya kelompok mikoti. Tempat mikotnya di mana? Tempat mikotnya di rumahnya masing-masing. Ya, di rumah tempat tinggalnya masing-masing. Jadi sebelum dia pergi naik mobil, nah dia berniat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Naik karena mobil. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada kelompok Makki. Artinya tempat ihram bagi orang yang bermukim di kota Mekah atau pendatang yang telah tinggal di tanah suci Mekah itu minimal 3 hari. Kalau kita sudah diam di kota Mekah dan lebih dari 3 harinya, minimal 3 hari, maka kita sudah masuk dalam kategori pribumi, bukan tamu lagi. Makanya kalau bertamu jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih 3 hari itu ya bisi repotin. Kalau ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, 1 hari kita berkewajiban untuk membahagiakan. Masih hot, akrim, muliakan kata Rasul tamu itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Beres 3 hari mah tajong we. Potong diusir. Kalau mau makan ambil sendiri. Beresna cuci piring sorangan talin kamu deui gitu. Ngabala titah sasapu. Gitu. Batasnya 3 hari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, untuk kelompok Makki, yakni jamaah yang penduduk kota Mekah atau pendatang yang lebih dari 3 hari bermukim di sana, maka tempat mikotnya di mana? Ada 3. Yang pertama di Ja'rona atau Ji'rona, yang kedua di Tanaim, yang ketiga di Hudaybiyah. Nah, kemudian ini kesimpulannya, mikot makani bagi jamaah umroh Indonesia. Untuk umroh pertama kita, pas kita kedatangan, maka ada 3 alternatif. Yang pertama, jamaah yang terbang dari Indonesia langsung ke kota Madinah, maka mikotnya di Dzulhuwaifah tentu saja. Jadi directnya enggak ke Jeddah, tapi ke Madinah. Jika mendarat di kota Madinah, tempat mikotnya adalah Dzulhuwaifah atau Abyar Ali atau Bir Ali, 450 km dari kota Mekah. Yang kedua, jika jamaah yang terbang dari Indonesia itu langsung ke Jeddah dan dilanjutkan kita ke kota Madinah, seperti yang insya Allah akan kita jalani ya, maka mikotnya adalah di Bir Ali tetap, karena datang dari arah kota Madinah. Yang ketiga, jamaah yang terbang dari Indonesia ke Jeddah dan bermaksud untuk umroh menuju kota Mekah, maka mikotnya adalah garis sejajar antara Yulamlam dan Qarnul Manazil. Karena kita melewati antara Yulamlam dan Qarnul Manazil. Jadi di Indonesia kadita gitu. Di sini Jeddah, ini Laut Merah, di sini Yulamlam, di sini Qarnul Manazil, ini garis sejajar kita lewati. Nanti akan diberitahu. Ini mah untuk jika kita mendarat di sini. Nanti juga kita akan mendapatkan pemberitahuan di sana bahwa kita akan memasuki garis sejajar antara Yulamlam dan Qarnul Manazil. Bagi yang mau berniat umroh, silahkan berniat dari sekarang. Akan diberitahu di pesawat, gitu ya. Nah, karena kita mah berencana ke kota Madinah dulu, maka kita tidak niat di sini. Nah, niatnya bisa di Bandara Tanah Air, bisa di atas pesawat terbang, dan bisa di Bandara King Abdul Aziz. Ini melalui fatwa MUI. Karena ketiga-tiganya ini bukan tempat mikot, bukan lima yang tadi, bukan Yulamlam, Datu Irkin, Jubah, Bir Ali, gitunya. Nah, ini hal yang baru sehingga memerlukan keputusan dari para ulama. Nah, ini sudah ada fatwa MUI-nya. Kita akan mengambil yang kedua ini. Jadi tempat niat di Madinah, di Bir Ali ya. Nah, untuk umroh selanjutnya, jika Bapak Ibu sekalian, misalkan ada abdi mah, saya
berlama-lama di sini maksudnya untuk umroh, maka memundar-mandir umroh we. Nah, maka untuk umroh kedua, ketiga dan selanjutnya tempat umrohnya di sini, niatnya, mikotnya di sini. Masjid Jaronah, Masjid Aisyah di Tanim, atau Masjid Hudaybiyah, atau sekarang kalau orang Arab disebut ke Hudaybiyah, orang Arab sekarang tidak tahu mau apa lu. Sebutnya As-Sumaisiyah. Kalau naik angkot, naik taksi ke As-Sumaisiyah, Masjid As-Sumaisiyah, namanya terangkan. Nah, orang Arab apalagi nanti As-Sumaisiyah, mau apalagi Hudaybiyah, gitu. Hanya beberapa orang lah mau apalagi Hudaybiyah. Nah, ini jaraknya Jaronah 26 km dari Kota Mekah, Masjidil Haram, kemudian Masjid Aisyah Tanim itu pancakatna 5 km. Kemudian Masjid Hudaybiyah itu 23 km. Bebas kita mau kemana. Gitu ya. Ini untuk umroh yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian selanjutnya hukum melewati mikot tanpa ihram. Ada orang yang melewati mikot itu dengan disengaja tanpa berihram. Ada orang yang lupa atau tidak tahu karena tidak tahu ilmu manasik, tidak tahu atau lupa. Nah, maka bagaimana hukumnya? Anu 5 tadi atau napi yang tilu tadi, kita melewati itu tanpa berniat ihram. Ada 2 yang disengaja. Jika belum terlanjur melakukan rukun umroh, kita melewati tempat itu tanpa niat ihram untuk umroh dan belum melakukan rukun selanjutnya, gak akan tawaf, gak akan nanawan, maka ia wajib kembali ke tempat mikot untuk berniat. Kemudian anjeuna dia tidak terkena dosa dan dia tidak wajib dam. Karena apa? Belum masuk ke rukun yang lain. Selanjutnya, jika melewati tempat mikotnya itu tanpa berihram disengaja dan sudah terlanjur melakukan rukun yang lain, sudah tanggung, saya sudah tawaf, maka bagaimana hukumnya? Ia wajib kembali ke tempat mikot untuk memulai lagi. Dia sudah terkena dosa karena melewati satu rukun dan dia wajib membayar dam karena sudah meninggalkan satu rukun. Jadi intinya dari 2 ini, baik terlanjur atau napi belum terlanjur, yang samanya itu adalah apa? Wajib kembali. Yang bedanya dia tidak wajib dam. Samanya wajib kembali dan terkena dosa, bedanya dia tidak wajib dam. Paham sampai sini? Lanjut. Karena lupa atau tidak tahu, ini enaknya lupa atau tidak tahu ya. Enaknya orang yang bodoh atau tidak tahu itu paling enak. Dihampura segaru pakai karena itu apa? Gusti tapi mau terangnya tenanawan itu. Tapi justru karena belajar manasik jadi tahu. Nah, eta. Jadi kewajibannya beda lagi. Orang yang tidak tahu mah wajibnya belajarnya, bukan pelaksanaannya, gitu ya. Nah, yang lupa atau tidak tahu dan belum terlanjur melakukan ibadah umroh, rukun umroh lanjutannya seperti tawaf, sa'i dan sebagainya, maka tetap ia wajib kembali ke tempat mikot untuk memulai, untuk melaksanakan niat. Dia tidak berdosa, makanya juga lupa. Tidak wajib dam, lupa. Enaknya. Nah, yang terlanjur sama wajib kembali, tidak dosa, akan tetapi wajib dam. Karena apa? Karena sudah melaksanakan rukun yang lain. Berarti kalau sudah melaksanakan rukun yang lain, ada rukun yang sudah dia lewati. Apa? Niat ihram. Ada wajib yang dia tidak laksanakan, niat ihram di mikot. Paham sampai sini ya? Nah iya harus hafal ya. Hukum melewati mikot tanpa berihram.